Niat mau menagih hutang, pria ini malah jatuh cinta kepada seorang wanita yang berutang di tempat pria ini bekerja. Zhang cukup galak menagih hutang klien-kliennya, namun ia memiliki hati yang lembut ketika tahu salah satu klien harus membayar uang rumah sakit anaknya. Sampai-sampai ia malah memberinya sedikit uang. Zhang juga dekat dengan beberapa kliennya, namun karena kebaikannya, bosnya malah tidak suka karena hal itu membuat kliennya jadi lambat melunasi hutang-hutang mereka. Saat itu, bos Zhang menyuruhnya menagih salah satu klien yang dirawat di rumah sakit. Namun ketika datang, Zhang bertemu dengan anaknya yang bernama Hao Ting. Hao Ting tampak bermalas-malasan menanggapi mereka, bahkan menantang dan akan melaporkan mereka ke pihak keamanan. Tapi ketika diancam ayahnya akan dibawa pergi, Hao Ting langsung menyetujui untuk menandatangani berkas utang ayahnya. Zhang yang saat itu sedang bersenang-senang dengan wanita langganannya tampak tidak konsentrasi karena terus memikirkan Hao Ting. Saat Hao Ting bekerja, seorang ibu ingin menjodohkan anaknya kepada Hao Ting. Namun Hao Ting menolak karena ia punya banyak utang. Diam-diam di luar, Zhang sedang memperhatikan Hao Ting bekerja. Kemanapun wanita ini pergi, ternyata Zhang mengikutinya. Ketika Hao Ting makan sendirian, Zhang datang untuk bergabung. Ia menawarkan pekerjaan sampingan kepada Hao Ting. Namun karena wanita ini keras kepala, ia tidak mau meladeni omongan Zhang. Bahkan keesokan harinya di tempat kerja, Zhang datang lagi mengajak Hao Ting menjual ginjal. Namun lagi-lagi wanita itu tidak mau meladeni pria aneh ini. Karena kesabarannya habis, Hao Ting melaporkan Zhang kepada manajernya. Namun ketika melihat manajer memegang Hao Ting, Zhang marah besar sampai masuk ke wilayah pekerja dan mengamuk kepada manajer tersebut. Saat dibawa ke kantor polisi, polisi tidak bisa menahan Zhang karena pria itu mengantri sesuai nomor. Ditambah lagi, Hao Ting juga memiliki utang kepada Zhang. Zhang memiliki keponakan yang sangat dekat dengannya. Ia memang tinggal di rumah abangnya yang memiliki usaha potong rambut, namun terus bangkrut karena abangnya suka berinvestasi yang salah. Sehingga keponakannya selalu meminta uang jajan kepada Zhang. Zhang juga memiliki ayah yang bekerja sebagai supir bus. Suatu saat ketika Hao Ting pergi meninggalkan Zhang, Zhang mendapatkan ide dari pensil warna milik keponakannya. Ia membuat kotak warna-warni dan menggambar wajah beserta syarat-syarat tertulis, yang kemudian ia berikan kepada Hao Ting keesokan harinya. Zhang ternyata mengajak Hao Ting untuk berkencan dengannya. Setiap hari yang dilewati, kotak-kotak ini akan diwarnai sehingga Hao Ting tidak perlu membayar utang-utangnya nanti. Tentu saja Hao Ting menolaknya sambil menyiram Zhang dengan jus jeruk karena merasa direndahkan. Tapi suatu hari ketika rumah sakit meminta Hao Ting membayar tagihan, ia mencari-cari cara untuk mendapatkan pinjaman. Karena tidak ada jalan lain, ia melihat kartu nama Zhang dan memutuskan untuk menemuinya di sebuah kafe. Hao Ting menandatangani kertas itu dan menerima ajakan Zhang untuk jalan bersamanya. Hari pertama mereka pergi ke sebuah kedai yang menjual daging kukus kesukaan Zhang, tapi Hao Ting masih enggan memakannya. Semakin lama kotak-kotak itu semakin terisi. Zhang bahkan selalu memberi minuman kepada Hao Ting, meski tidak pernah diminumnya. Zhang juga sampai mendandani rambutnya dengan bantuan abangnya demi menemui Hao Ting. Suatu hari ketika Hao Ting ke rumah sakit, ia melihat Zhang sedang memandikan ayahnya dengan telaten. Hal itu membuat hati Hao Ting luluh. Bahkan ketika mereka makan bersama, untuk pertama kalinya Hao Ting menyentuh makanannya, dan itu membuat Zhang sangat senang. Lalu ketika mereka minum jus bersama, Zhang melihat Hao Ting menggambar wajahnya sendiri di kertas itu. Tapi tentu saja ketika Zhao mendorong Hao Ting untuk mampir ke sebuah hotel, Hao Ting malah ketakutan. Hari-hari berwarna ini seketika berubah saat Zhang melihat toko klien langganannya dihancurkan oleh anak buahnya. Zhang marah sekali, namun hal itu membuat Hao Ting salah paham dan mengira Zhang lah yang sedang menghancurkan toko tersebut. Zhang memprotes hal itu kepada bosnya, namun sayangnya sang bos malah marah karena Zhang membiarkan Hao Ting tidak membayar hutangnya, dan Zhang harus bertanggung jawab. Hubungan penagih hutang dan wanita miskin ini begitu rumit. Semenjak Hao Ting melihat Zhang mengamuk di sebuah toko, ia menjadi ketakutan. Ketika laki-laki itu datang ke rumah sakit menjenguk ayahnya, Hao Ting meminta Zhang untuk tidak lagi mendekatinya. Zhang marah sekali sehingga ia melampiaskannya kepada wanita tuna susila langganannya yang sedang bersama klien. Wanita itu marah dengan perbuatan Zhang. Kemudian ketika Zhang kembali ke rumah sakit untuk menemui Hao Ting, ia melihat ranjang ayah Hao Ting kini sudah kosong. Ternyata ayah Hao Ting telah meninggal dunia. Sedihnya di pemakaman ayahnya tidak ada satupun orang yang datang. Tapi tiba-tiba Zhang datang membawa karangan bunga. Ia menyuruh semua anak buahnya dan orang-orang yang berutang kepadanya untuk menyusun acara pemakaman untuk ayah Hao Ting. Untunglah berkat Zhang, pemakaman ayah Hao Ting bisa diadakan dengan layak. Bahkan pemilik toko yang tokonya sempat dihancurkan turut hadir. Ia meluruskan kesalahpahaman Hao Ting yang sempat mengira bahwa Zhang yang menghancurkan tokonya. Lalu untuk pertama kalinya, Hao Ting mengajak Zhang ke tempat tinggalnya. Di hari
hari yang sama, Zhang memberikan obat-obatan herbal kepada ayahnya yang sedang bekerja. Walau Zhang terkenal nakal, tapi ia begitu perhatian terhadap keluarganya. Kemudian Zhang juga menemui Hao Ting di tempat kerjanya untuk membawakan obat-obatan. Tiba-tiba saja ketika Hao Ting mengajak Zhang untuk makan es krim bersama, di sana Hao Ting menanyakan alasan mengapa Zhang menyukainya. Lalu Hao Ting tiba-tiba mencium Zhang. Lalu ketika mereka sedang bermain bowling bersama, Zhang terlihat mencoba menyanyikan lagu romantis untuk pacar barunya itu. Suatu hari ketika Zhang menginap, Hao Ting memberi saran agar Zhang membuka sebuah kedai minuman. Hao Ting mengatakan bahwa ia memiliki uang tabungan dan uang asuransi dari mendiang ayahnya untuk modal. Saat Zhang bekerja menagih hutang seperti biasa, kliennya kali ini agak sulit dan bahkan menggunakan kekerasan. Padahal Zhang sudah ada janji kencan dengan Hao Ting. Akhirnya ia datang menemui Hao Ting dalam keadaan babak belur. Keesokan harinya ketika bos Zhang sedang melakukan rapat, Zhang datang untuk meminta izin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun kendala lain dihadapi Zhang ketika menemui agen properti, karena ternyata harga sewa ruko sangat mahal. Sambil menahan malu, Zhang akhirnya menemui bosnya lagi untuk minta dilibatkan di misi mereka berikutnya demi mendapat uang tambahan. Semua itu dilakukan Zhang untuk kekasihnya Hao Ting agar mereka bisa hidup lebih layak. Zhang juga sudah berjanji akan menikahi Hao Ting. Hari yang ditentukan pun tiba. Zhang membawa tas berisi segepok uang, sementara bosnya dan para mafia lain sedang bermain kartu. Namun ketika Zhang ingin memberi kabar kepada Hao Ting, ternyata tidak ada sinyal di ruangan itu. Akhirnya Hao Ting yang sudah ada janji dengan agen properti harus menunggu-nunggu Zhang yang tak kunjung memberikan kabar. Kekacauan terjadi di lokasi Zhang. Secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengeroyok Zhang. Hao Ting akhirnya menemukan Zhang di tempat makan biasa dalam keadaan babak belur. Zhang bilang bahwa uang mereka telah habis. Sebelumnya ia memang mengambil seluruh uang Hao Ting, termasuk uang asuransi ayahnya. Akhirnya pertengkaran hebat terjadi. Zhang dengan tegas menyatakan ingin mengakhiri hubungan mereka. Zhang bahkan membuat keributan sampai polisi datang, dan ia malah meninju polisi itu sampai babak belur. Hal tersebut membuat Zhang akhirnya harus ditahan di penjara. Waktu berlalu, Zhang akhirnya mendapatkan bebas bersyarat. Ia langsung menemui mantan bosnya yang kini telah menjadi anggota partai. Zhang menuntut agar uang yang kemarin diserahkan kepada bosnya dikembalikan. Tapi tentu saja mantan bosnya itu menolak. Diam-diam Zhang ternyata kembali mengikuti mantan kekasihnya Hao Ting. Ia melihat Hao Ting kini tinggal di sebuah rumah kecil di area pasar ikan. Karena tak tahan melihat nasib Hao Ting, Zhang nekat mengobrak-abrik kantor mantan bosnya itu. Ia mengancam akan meledakkan kantor tersebut dengan tabung gas jika uang Hao Ting tidak dikembalikan. Fakta lain terungkap, Zhang ternyata bisa mendapatkan bebas bersyarat karena ia divonis mengalami penyakit parah di otaknya. Itulah mengapa selama ini ia sering mimisan dan pingsan mendadak. Keesokan harinya, Zhang berhasil mendapatkan kembali uang itu dan langsung menemui Hao Ting. Namun Hao Ting menolaknya dengan keras, walaupun Zhang sudah memohon-mohon kepada wanita itu untuk menerima uang tersebut. Sementara itu, ayah Zhang juga mengalami sakit yang membuatnya sering lupa ingatan. Ketika melihat Zhang, ia malah memarahi anaknya karena dianggap selalu membuat kesulitan. Nasib seorang preman penagih hutang berakhir tragis karena ia divonis mengalami sakit keras dan hidupnya diprediksi tak akan lama lagi. Zhang dulunya memiliki kekasih bernama Hao Ting, namun karena suatu masalah, hubungan mereka berakhir dan Zhang ditahan di penjara. Kini setelah dibebaskan karena sakit, ia menemui Hao Ting lagi untuk mengembalikan hutangnya. Sayangnya Hao Ting menolak dengan keras. Zhang kemudian menemui ayahnya yang juga kini sakit-sakitan dan sering lupa ingatan. Ia juga baru tahu bahwa abangnya kembali mengalami kebangkrutan. Hal itu membuat ayah Zhang terpaksa tidak bisa berhenti bekerja. Zhang marah besar kepada abangnya yang membiarkan ayah mereka bekerja keras seperti itu. Zhang pun datang dan dengan lembut membantunya. Hubungan keluarga ini perlahan membaik, apalagi karena Zhang ternyata sudah memutuskan untuk pergi jauh. Pada suatu pagi sebelum berangkat, Zhang sempat melihat bahwa lampu hias tempat pangkas rambut milik abangnya kini sudah mati. Tiba-tiba keponakan Zhang berlari menyusulnya dan memberikan sebuah amplop berisi uang dari abangnya. Sebelum benar-benar pergi, diam-diam Zhang menyempatkan diri untuk mencari keberadaan Hao Ting. Saat itu Hao Ting rupanya sedang dijodohkan oleh temannya dengan seorang pria. Namun secara tiba-tiba, ketika Zhang bersiap untuk pulang, penyakitnya kambuh hebat dan ia sudah muntah darah. Ketika sadar, Zhang sudah terbaring di sebuah rumah sakit. Suster mengatakan bahwa ada seorang wanita yang membawanya ke sini dan namanya adalah Hao Ting. Ternyata ketika Hao Ting sedang berkencan, ia menyadari keberadaan Zhang. Saat melihat pria itu pingsan, Hao Ting langsung bergegas menolongnya. Namun saat Hao Ting kembali ke ruangan, Zhang sudah menghilang karena diam-diam kabur meninggalkan rumah sakit. Dari kejadian itu, Hao Ting akhirnya tahu bahwa Zhang ternyata mengidap tumor otak dan sengaja merahasiakan penyakitnya dari orang-orang terdekatnya. Hao Ting bergegas menyusul Zhang sebelum pria itu berangkat meninggalkan kota.
Untunglah ia datang tepat waktu dan Zhang masih ada di sana. Zhang akhirnya kembali diurus oleh keluarganya. Bahkan abangnya pun sampai tak sanggup saat harus mencukur rambut adiknya yang diprediksi umurnya sudah tak lama lagi. Selama Zhang dirawat, Hao Tinglah yang selalu menemani kekasihnya itu. Hao Ting juga rutin membuatkan makanan khusus yang bisa dikonsumsi oleh Zhang. Namun pada akhirnya, momen perpisahan itu tiba. Hao Ting harus memandang Zhang untuk terakhir kalinya karena pria yang dicintainya itu akhirnya wafat. Semua klien-klien yang dulu pernah berhutang kepadanya turut hadir memberikan penghormatan. Dulu sebelum kepergiannya, Zhang sempat bercerita kepada ayahnya bahwa ia seharusnya menikah dengan seorang perempuan. Ia berpesan jika suatu saat dirinya sudah tiada, dia meminta sang ayah untuk menganggap Hao Ting seperti anak kandungnya sendiri. Ayah Zhang sendiri menyempatkan diri mampir menemui Hao Ting sepulang bekerja. Di sisi lain, abangnya Zhang tiba-tiba menerima sebuah paket yang seketika membuatnya menangis haru. Isi paket tersebut adalah sebuah lampu hias tempat pangkas rambut baru yang sengaja dipesan oleh Zhang sebelum ia meninggal. Walau Zhang kini telah tiada, ingatan serta kebaikannya tidak akan pernah terlupakan.